البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki dua orang tetangga, maka kepada yang mana saya memberikan hadiah? Qal ila aqrabihima minki baba, kepada yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu. Minki baban, iya. Rawahul Bukhari. Tayyib, ini menunjukkan apa? Aisyah sebelum bertindak dia bertanya dulu. Tujuannya adalah untuk apa? Al ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu sebelum apa? Sebelum ucapan dan perbuatan. Dan karena apa? Ketidaktahuan ini akan menghasilkan apa? Kerugian, menghasilkan keletihan dan kesesatan dan seterusnya. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, al-jahlu bit-thariq yurisut ta'ab fis sair. Ketidaktahuan kita tentang jalan itu akan menyebabkan kita letih di dalam perjalanan nanti. Nggak tahu jalan, cuma coba-coba. Ya, banyak jalan menuju ke Roma, iya, tapi cuma ada yang ke Roma dalam sehari, ada yang 10 tahun baru sampai, ya, rugi kita. Walaupun ujung-ujungnya sampai, tapi sudah habis minyak berapa? Itu ruginya orang yang beramal tanpa ilmu. Memang setiap amalan kalau dia baik, insya Allah akan ada hasilnya, tapi apa? Ada yang hasilnya itu cepat, ada yang hasilnya terlampau lambat, sementara umur kita itu pendek. Sebagaimana apa? Dalam hadis yang sahih, ma'ruf di Sahih Muslim dan lain-lain itu dari siapa itu? Dari Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha. Beliau apa itu memerdekakan seorang hamba sahaya tanpa bertanya pada Rasulullah. Kemudian apa? Dia setelah itu cerita pada Rasulullah. Rasulullah tanya, engkau sudah mengerjakan itu? Dia mengatakan iya. Rasulullah mengatakan, seandainya engkau memberikan itu kepada bibimu, niscaya pahalanya lebih banyak. Memerdekakan hamba pahalanya besar, tapi kalau engkau berikan pada bibimu, ternyata apa? Pahalanya lebih besar lagi. Nah, orang tentunya apa? Lebih suka yang pahalanya lebih besar. Ini menunjukkan apa? Sebaiknya bertanya dulu, baru kemudian beramal. Nah, ini yang dilakukan Aisyah adalah langkah yang sudah tepat. Yang mana dulu yang lebih layak untuk diutamakan? Ini. Kenapa? Karena kita tahu setiap orang itu memiliki hak. Yang paling berhak kepada kita adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Kenapa? Karena sebagaimana boleh jadi ketika dia rumahnya paling dekat dengan kita, dia yang paling banyak mengalami gangguan dari kita. Gangguan dari ketika apa? Ada mungkin sedang gaduh rumah tangga sehingga ada ada suara yang meninggi atau mendengar suara nggak tahu apa aja yang pecah di situ dibaling-baling misalkan. Maka jelas yang terganggu adalah orang yang paling dekat. Demikian pula kalau kita masak, jelas yang paling terganggu adalah apa? Orang yang rumahnya paling dekat. Kita makan enak, dia meliur-liur, kasihan, dan seterusnya. Maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah. Demikian pula kalaupun rumah kita ada musibah, ada gangguan, niscaya apa? Yang paling dekat yang membantu kita sebelum yang jauh. Demikian pula kalau ada kebakaran barangkali, naudzubillah, atau ada yang perlu dibantu karena banjir bah, niscaya yang paling dekat itu yang membantu kita sebelum datangnya orang yang lebih jauh, dan seterusnya. Jadi semakin dekat tetangga kepada kita, maka dia haknya lebih besar daripada tetangga yang jauh. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan apa? Mendahulukan apa itu al-jaril, apa itu al-jari dzil qurba wal jaril junub. Yang dekat dulu, yang mendapatkan hak untuk apa? Kita berbuat baik kepadanya, baru apa? Tetangga yang jauh. Ada yang menafsirkan jari dzil qurba adalah tetangga yang masih kerabat kita. Sementara apa? Wal jaril junubi adalah tetangga yang bukan kerabat. Yang lain mengatakan ini sesuai dengan keumuman ayat. Ayatnya mengatakan tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, yang dekat didahulukan oleh Allah Ta'ala, baru kemudian yang jauh dan berikutnya dan berikutnya. Dan dari hadis ini kita mendapatkan isyarat bahwasanya apa? Keadaan para sahabat itu mereka keadaannya serba kurang dan terbatas. Seandainya harta itu banyak, Aisyah nggak perlu tanya, semuanya kita ratakan dengan hadiah. Tapi manakala hadiah itu sangat terbatas, harta sangat terbatas, sementara dia ingin infak, maka dia tanya pada Rasulullah mana yang diprioritaskan. Maka Rasulullah menyebutkan yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Dan kita sudah tahu di dalam apa biografi Aisyah radhiyallahu anha dalam Isabah dan yang lain-lain, bahwasanya Aisyah dan
kakaknya yaitu siapa? Asma. Ini memang mereka berdua berlomba-lomba dalam masalah sedekah. Memang mereka adalah sangat dermawan dua wanita ini. Makanya walaupun dalam keadaan sangat miskin, ini pun Aisyah ingin apa itu memberikan hadiah kepada tetangganya. Karena apa? Realisasi dari sabda Rasulullah SAW, ya nisa al muslimat, apa itu, lah taqiru jaratun li jaratiha walau firsinashah. Wahai wanita muslimat, jangan sampai seorang wanita itu meremehkan amal soleh untuk tetangganya walaupun hanya sekedar apa, kikil kambing. Menunjukkan apa? Walaupun harta itu tinggal sedikit, walaupun harta itu tinggal apa, seadanya saja, selama masih mampu untuk membantu tetangga, bantu tetangga. Cuma apa? Karena terbatas, mana yang lebih layak diutamakan? Ya, yang paling dekat rumahnya. Baik, dan kesimpulannya adalah hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga itu. Sehingga walaupun keadaan kita adalah seadanya, tetap Rasulullah SAW menyemangati untuk apa? Untuk memberikan hadiah. Rasulullah tidak mengatakan nggak usah dipikirkan itu, kita sendiri kesulitan. Enggak, Rasulullah langsung mengatakan yang pintunya paling dekat. Untuk apa? Untuk engkau beri hadiah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.